Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, dan beribu-ribu kenikmatan, sehingga kita masih diberi umur panjang dan kesehatan. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Selamat siang, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Dita Agustian, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia kelas B, dan juga kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai vitamin dan mineral. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Tias Priyatna dengan NPM 212154067. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Inggitan Tisada dengan NPM 212154017 dan Naila Nurul Fauziah dengan NPM 212154029. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi pertama mengenai vitamin yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, apa sih vitamin itu? Lalu kita ketahui bahwasannya vitamin dan mineral termasuk ke dalam mikromolekul. Mikromolekul merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak mengalami proses pencernaan, sebab vitamin yang terkandung dalam makanan ataupun minuman berbentuk molekul yang kecil, mudah larut dengan air atau lemak, sehingga dapat langsung diserap oleh tubuh. Nah, vitamin adalah kelompok nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimia dan umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari asupan makanan. Nah, selain itu, akan tetapi ada vitamin yang dapat disintesis dalam tubuh, itu contohnya vitamin D dan K. Sel kulit akan segera memproduksi vitamin D saat terkena cahaya matahari atau cahaya sinar ultraviolet. Selain itu ada beberapa vitamin yang dapat dibuat dari zat-zat tertentu atau provitamin di dalam tubuh. Itu contohnya vitamin yang punya provitamin adalah vitamin D. Provitamin D banyak terdapat di jaringan bawah kulit. Vitamin lain yang dapat disintesis dalam tubuh adalah vitamin K dan juga ada vitamin B12. Kedua macam vitamin tersebut disintesis di dalam usus oleh bakteri, misalnya bakteri Escherichia coli. Kemudian mengenai klasifikasi vitamin. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya vitamin itu dibagi menjadi dua, yaitu ada vitamin yang larut dalam lemak dan juga vitamin yang larut dalam air. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara keduanya. Yang pertama dilihat dari jenis vitaminnya. Vitamin larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air terdiri dari vitamin B dan juga vitamin C. Nah, vitamin larut dalam lemak ini dapat disimpan dalam tubuh. Nah, disimpannya itu di dalam sel lemak dan juga hati. Sedangkan vitamin larut dalam air, kapasitas penyimpanannya lebih sedikit karena kita ketahui bahwa tubuh kita ini rentan untuk mengeluarkan cairan. Contohnya itu bisa melalui urin dan juga keringat. Kemudian vitamin larut dalam lemak keluar lewat empedu dan melalui feses. Sedangkan vitamin larut dalam air keluar melalui urin. Vitamin larut dalam lemak memiliki gejala defisiensi yang lambat. Sedangkan vitamin larut dalam air, gejala defisiensinya cenderung cepat. Nah, defisiensi itu apa sih? Nah, defisiensi di sini adalah kondisi ketika tubuh kita tidak mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, kekurangan vitamin dan mineral yang hal ini dapat membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit. Nah, selanjutnya, vitamin larut dalam lemak ini tidak perlu dikonsumsi setiap hari karena berhubungan dengan yang sebelumnya karena gejala defisiensinya lambat. Sedangkan vitamin larut dalam air harus dikonsumsi setiap hari. Nah, selanjutnya, vitamin larut dalam lemak ini mempunyai prekursor atau provitamin, sedangkan vitamin larut dalam air tidak mempunyai provitamin. Nah, kemudian vitamin larut dalam lemak ini terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Sedangkan vitamin larut dalam air terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada juga yang mengandung sulfur dan juga kobalt. Yang terakhir, vitamin larut dalam lemak itu diabsorpsi oleh limfa.
Sedangkan vitamin larut dalam air itu diabsorpsi oleh vena porta. Nah, vena porta sendiri merupakan pembuluh darah yang fungsinya mengalirkan darah dari organ sistem pencernaan, makanya tuh pankreas, esofagus, usus, dan lain sebagainya ke hati. Nah, baik kita masuk ke jenis vitamin yang pertama, yaitu vitamin A. Vitamin A adalah salah satu vitamin yang termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin ini relatif stabil terhadap panas, sehingga apabila vitamin ini dimasak atau dipanaskan, dapat bertahan relatif lama begitu. Nah, sumber vitamin ini yaitu bisa berasal dari wortel, brokoli, paprika merah, hati sapi, susu, dan juga telur. Nah, vitamin A dapat bermanfaat dalam penglihatan. Nah, di sini pada proses fotokimia pada retina mata terdapat pigmen yang sensitif terhadap cahaya, yaitu rodopsin, suatu protein gabungan yang dapat berdisosiasi menjadi protein opsin dan retinin trans atau retinaldehida, yaitu vitamin A dalam bentuk aldehida. Nah, disosiasi ini terjadi apabila rodopsin terkena cahaya. Nah, vitamin A juga dapat bermanfaat dalam reproduksi dan juga imunitas. Nah, defisiensi atau kekurangan vitamin A akan menyebabkan gangguan penglihatan dan perubahan epitel. Sedangkan kelebihan atau hipervitaminosis vitamin A akan menyebabkan kulit kering dan bercak-bercak, sakit kepala, dan pembesaran hati. Kemudian rumus vitamin A adalah C20H30O. Selanjutnya mengenai vitamin D. Vitamin D adalah salah satu vitamin yang termasuk ke dalam vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin ini dapat disintesis oleh tubuh, yaitu di kulit jika terkena sinar matahari atau ultraviolet. Nah, bila ditinjau dari strukturnya, dalam vitamin D dikenal beberapa senyawa. Ya, contohnya ada ergosterol, 7-dehidrokolesterol, ada vitamin D2, vitamin D3, dan lain sebagainya. Nah, ergosterol di sini biasanya terdapat pada jamur, sedangkan 7-dehidrokolesterol ini biasanya terdapat pada kulit. Kemudian yang paling utama atau yang paling banyak manfaatnya itu vitamin D2 dan D3. Nah, vitamin D2 ini berasal dari tumbuhan atau bisa disebut dengan ergokalsiferol, dan vitamin D3 berasal dari hewan, sering disebut dengan kolekalsiferol. Nah, sumber vitamin D yaitu bisa berasal dari minyak ikan, susu, dan juga jamur. Vitamin D dapat bermanfaat dalam mengatur penyerapan kalsium dan homeostasis. Sedangkan kekurangan atau defisiensi vitamin D akan menyebabkan kejang, rakitis, dan osteomalacia. Dan yang terakhir, kelebihan vitamin D dapat bersifat racun bagi tubuh dengan gejala seperti diare, nausea, atau mual, dan poliuria. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Inggit. Kepada Inggit, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai vitamin E atau tokoferol. Nah, vitamin E ini merupakan salah satu vitamin yang aktivitas antioksidannya tinggi dibandingkan dengan antioksidan yang lainnya. Vitamin E juga merupakan salah satu vitamin yang tidak larut dalam air atau vitamin yang larut dalam lemak. Namun, contoh seperti larutan dalam etanol dapat bercampur dengan ether, dengan aseton, dengan minyak nabati, dan kloroform. Nah, vitamin E juga mempunyai rumus kimia C29H50O2 dengan ciri-ciri praktis tidak berbau dan tidak berasa. Bentuk alfa-tokoferol dan juga alfa-tokoferol asetat berupa minyak kental jernih, warna kuning atau kuning kehijauan. Nah, golongan dari alfa berupa minyak kental jernih dan juga tidak stabil terhadap udara dan cahaya, terutama dalam suasana alkalis. Dapat di next. Nah, sumber dari vitamin E sendiri itu dapat kita temukan dalam kacang almond, alpukat, biji bunga matahari, minyak nabati untuk memasak seperti minyak biji gandum, minyak hulzanut, minyak almond, dan juga minyak yang lainnya.
Yang selanjutnya ada kacang tanah dan brokoli. Sedangkan manfaat atau benefit dari vitamin E sendiri yaitu sebagai antioksidan di dalam minyak sayur atau lemak, melindungi lipid atau polyunsaturated fatty acid dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang ketiga yaitu mencegah degenerasi otot. Nah, degenerasi ini merupakan suatu proses perubahan keadaan secara fisika atau kimia di dalam sel, jaringan, ataupun organ tubuh yang menyebabkan penurunan fungsi dari efisiensi organ tersebut, atau dapat disebut juga dengan kondisi yang mengalami kemerosotan atau kemunduran generasi pada otot. Sehingga hasil dari generasi yang selanjutnya itu tidak sebaik generasi sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu meredakan gatal, dan yang terakhir ada untuk mengatasi jerawat. Nah, dampak jika kita kekurangan atau kelebihan vitamin E yaitu jika kekurangan yang pertama dapat menyebabkan degenerasi otot atau kemunduran kualitas generasi pada otot selanjutnya. Yang kedua, mudah kesemutan atau mati rasa. Yang ketiga, masalah pada kekebalan tubuh. Yang keempat, pada unggas itu akan menyebabkan miopati atau penyakit otot di mana serat otot itu tidak berfungsi dengan baik. Yang kelima, maksud saya, pada kuda itu akan menyebabkan kelumpuhan dan melemahkan kekuatan otot. Nah, sedangkan jika kelebihan, kita akan mendapatkan penyebab seperti efek samping yaitu diare, sakit kepala, tubuh menjadi lemah, gangguan pada penglihatan, perut kembung, dan juga mual. Nah, untuk struktur kimia dari vitamin E sendiri, teman-teman bisa lihat di share screen ya. Struktur dari vitamin E sendiri itu terdiri dari dua macam struktur, yaitu tokoferol dan tokotrienol. Dari kedua struktur tersebut, terdapat 8 buah ikatan, yaitu 4 tokoferol dan 4 tokotrienol. Di antara 8 macam substansi tersebut, nah, substansi tokoferol ini merupakan jenis yang mempunyai aktivitas biologi yang tertinggi dan jumlahnya besar dalam jaringan tubuh. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai vitamin K. Vitamin K ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak, terbagi dalam dua bentuk, yakni polyquinone dan juga menaquinones. Polyquinones biasanya ditemukan dalam sayuran yang berdaun hijau seperti bayam, sawi, dan juga kangkung. Sementara menaquinones ada pada makanan hewani dan juga fermentasi seperti susu, daging, telur, dan juga yang berbau-bau seperti fermentasi. Namun dalam jumlah yang sedikit. Nah, vitamin K ini memiliki rumus kimia C31H46O2. Vitamin K sendiri itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu ada vitamin K1 atau phylloquinone, vitamin K2 atau menaquinone, dan vitamin K3 yaitu menadione. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber dari vitamin K ini kita dapat menemukan dalam hati sayuran yang berwarna hijau, kacang buncis maksud saya, kacang polong, kol, dan juga brokoli. Nah, semakin hijau daun-daunan sayuran, semakin tinggi juga kandungan vitamin K di dalamnya. Bahan makanan lain yang mengandung vitamin K itu dalam jumlah yang lebih kecil seperti susu, daging, telur, buah-buahan, dan juga sayuran yang lain. Nah, manfaat atau benefit dari vitamin K sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan pembekuan darah dengan pembentukan protombin. Yang kedua, membantu pertumbuhan tulang. Yang ketiga, menjaga kesehatan kognitif. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit yang menyerang jantung dan juga pembuluh darah seperti stroke dan juga penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir yaitu untuk mengontrol tekanan darah. Nah, dampak jika kita kekurangan vitamin K itu yaitu dapat menyebabkan darah tidak dapat menggumpal, sehingga bila ada luka atau pada setelah operasi, itu akan terjadi pendarahan secara terus-menerus. Sedangkan jika kelebihan vitamin K itu adalah hemolisis sel darah, sakit kuning, dan kerusakan pada otot. Yang selanjutnya yaitu mengenai struktur kimia dari vitamin K. Yang pertama itu ada struktur kimia dari vitamin K1, teman-teman bisa lihat di layar, struktur vitamin K2 dan struktur vitamin K3. Yang selanjutnya.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada vitamin B1 atau yang sering disebut juga dengan thiamin. Nah, vitamin B1 ini merupakan vitamin yang larut dalam air dengan rumus kimia C12 H17N4 OS+. Selanjutnya, nah, sumber dari vitamin B1 sendiri yaitu terdapat pada nasi, roti, sereal, tepung terigu, makanan laut seperti udang, kepiting, atau kerang. Manfaat atau benefit dari vitamin B1 ini yaitu yang pertama, koenzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat, yaitu mengubah karbohidrat menjadi energi. Yang kedua, aktivitasi kanal ion Cl-min pada membran sel saraf. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit kanker dan penyakit jantung. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan fungsi sistem saraf. Nah, dampak jika kita kekurangan dan juga kelebihan vitamin B, yang pertama ada kekurangan, yaitu menurunnya nafsu makan, kekuatan otot melemah, disfungsi sistem saraf, dan juga sering merasa sembelit. Jika kita kelebihan vitamin B1, itu akan mengalami agitasi yang ditandai dengan rasa gelisah, ruam pada kulit, dan juga palpitasi jantung atau jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Untuk struktur kimianya, teman-teman bisa lihat di layar. Yang selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin ini dikenal juga sebagai vitamin B2 yang merupakan mikronutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh, bersifat larut dalam air dan juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan mata dan juga kulit. Nah, vitamin B2 ini memiliki rumus kimia C17H20N4O6. Selanjutnya. Nah, manfaat atau benefit dari vitamin B2 ini yaitu yang pertama, menjaga kesehatan kulit, saraf, mata, dan juga sel darah merah. Yang kedua, mencegah dan mengatasi anemia. Yang ketiga, yaitu memecah makanan menjadi zat gizi. Yang keempat, menjaga kesehatan hati. Dan yang terakhir, sebagai koenzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, vitamin B2 ini dapat kita konsumsi pada susu, keju, ayam, brokoli, bayam, dan juga jamur. Sedangkan dampak jika kekurangan atau kelebihan vitamin B2, yaitu jika kekurangan kita akan merasakan kepekaan terhadap cahaya itu berkurang, sudut bibir pecah-pecah, muncul gangguan kulit di sekitar hidung dan juga bibir, sering muntah-muntah, mengganggu pertumbuhan, dan juga menurunnya nafsu makan. Nah, sedangkan jika kelebihan vitamin B2 ini akan menyebabkan seperti alergi, seperti gatal-gatal, bengkak pada wajah, bibir, dan juga lidah. Untuk struktur kimianya terdapat di layar. Yang selanjutnya yaitu vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 sendiri merupakan vitamin B kompleks yang dapat dijumpai pada beberapa makanan. Selain itu, vitamin ini juga biasanya dimasukkan ke dalam makanan tertentu dan bisa dikonsumsi sebagai suplemen karena vitamin ini sifatnya larut di dalam air. Nah, ada dua jenis niacin yang paling umum, yakni asam nikotinat dan juga nisotinamida. Nah, rumus dari vitamin B sendiri yaitu C6H5NO2. Selanjutnya. Nah, sumber dari vitamin B3 sendiri yaitu terdapat pada padi-padian, kacang-kacangan, daging sapi, jamur, ikan tuna, alpukat, dada ayam, dan juga daging-dagingan yang lainnya. Manfaat atau benefit dari vitamin B sendiri yaitu satu, menjaga atau sebagai koenzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang kedua, menjaga kesehatan jaringan mulut. Yang ketiga, membantu mengubah makanan menjadi energi. Yang keempat, meningkatkan nafsu makan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki sistem pencernaan. Nah, sedangkan dampak jika kita kekurangan ataupun kelebihan dari vitamin B3 ini, yaitu jika kekurangan, kita itu dapat mengalami seperti sariawan, gangguan pada sistem pencernaan, mudah kelelahan, muntah-muntah, nafsu makan menurun, peradangan pada kulit, dan juga ruam. Dan resiko jika kelebihan vitamin B3 ini, yaitu akan mengakibatkan penyakit asam urat, peningkatan gula darah, denyut jantung tidak teratur, tukak lambung, dan juga kebutaan. Untuk struktur kimianya, teman-teman bisa lihat di layar.
Next. Nah, yang terakhir yaitu ada vitamin B5. Vitamin B5 ini merupakan salah satu jenis vitamin golongan vitamin B kompleks, maksud saya yang bersifat larut dalam air. Vitamin ini berguna dalam proses pemecahan lemak, protein, karbohidrat menjadi energi. Nah, rumus kimia dari vitamin B5 ini C9H17NO5. Bisa di next. Nah, sumber dari vitamin B5 sendiri atau asam pentatonat ini yaitu terdapat pada ayam, ikan sarden, alpukat, semangka, brokoli, kubis, ubi, kentang, jamur, telur, produk susu, gandum utuh, jeroan, dan juga daging-daging yang lainnya. Nah, manfaat atau benefit dari vitamin B5 ini yaitu yang pertama membentuk sel darah merah, yang kedua sebagai koenzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak, yang ketiga sebagai respon antibodi yang tepat dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir yaitu untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, dampak jika kekurangan asam pentatonat ini yaitu mudah lelah, rambut rontok, dan juga memperparah infeksi. Nah, pada babi akan mengalami slow growth, diare, rambut rontok. Pada induk ayam akan mengalami gangguan pada saat proses penetasan telur. Nah, sedangkan jika kelebihan vitamin B5 itu dapat menyebabkan depresi, dehidrasi, dan juga nyeri pada bagian persendian. Untuk struktur kimianya, teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Inggit atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Naila. Kepada Naila, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan yang pertama tentang vitamin B6. Nah, vitamin B6 sendiri ini terdiri atas derivat piridin yang berhubungan erat, yaitu pirodiksin, pirodiksal, serta piridoksamin, dan derivat fosfatnya yang bersesuaian. Bentuk aktif dari vitamin B6 ini adalah piridoksal fosfat, di mana semua bentuk vitamin B6 diabsorpsi dari dalam intestinum. Nah, pirodiksal fosfat ini merupakan koenzim pada beberapa enzim dalam metabolisme asam amino pada proses transaminasi, dekarboksilasi, atau aktivitas adolase. Sumber dari vitamin B6 ini terdapat pada hati, ikan makel, alpukat, pisang, daging, sayuran, dan telur. Untuk manfaat dari vitamin B6 ini sendiri yaitu untuk metabolisme asam amino dan juga pertumbuhan. Nah, adapun defisiensi atau kekurangan vitamin B6 ini akan menyebabkan gangguan metabolisme asam amino, dermatitis, dan juga akrodinia. Sedangkan untuk kelebihan vitamin B6 ini dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf neuropati. Untuk rumus kimianya sendiri yaitu C8H11NO3. Untuk struktur kimianya, teman-teman bisa lihat pada layar PPT. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada vitamin B9 atau asam folat. Nah, nama generik dari vitamin B9 ini adalah folasin. Asam folat ini, bentuk aktif dari folasin ini berperan untuk reaksi oksidasi seperti metil, metilen, dan juga formilmino. Nah, asam folat ini terdiri dari basa pteridin, yang dimana basa pteridin ini terikat dengan satu molekul masing-masing asam p-aminobenzoat asid atau PABA dan asam glutamat. Nah, tetrahidrofolat itu merupakan bentuk asam folat yang aktif. Nah, tetrahidrofolat ini merupakan pembawa unit-unit satu karbon yang aktif dalam berbagai reaksi oksidasi, yaitu metil, metilen, metenil, formil, dan formimino. Untuk sumber vitamin B9 ini terdapat pada bayam, brokoli, pisang, jeruk, buah bit, dan juga kacang-kacangan. Nah, untuk manfaat dari mengkonsumsi vitamin B9 ini, yaitu dapat membantu koenzim metabolisme asam amino, sintesis asam nukleat, RNA, DNA, neurotransmitter, replikasi sel, dan pembentukan sel darah merah bersama dengan vitamin B12. Defisiensi atau kekurangan mengkonsumsi vitamin B9 ini dapat menyebabkan anemia megaloblastik karena terganggunya sintesis DNA dan pembentukan eritrosit. Sedangkan apabila kelebihan mengkonsumsi vitamin B9 ini dapat memicu peningkatan asam lambung, yang dimana hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan mual dan gangguan pencernaan, misalnya diare. Untuk rumus kimia dari vitamin B9 ini yaitu C19H19N7O6.
Dan untuk struktur kimia dari vitamin B9 ini bisa teman-teman lihat di layar PPT. Next slide. Untuk selanjutnya ada vitamin B7 atau biotin. Nah, biotin ini merupakan derivat imada yang tersebar luas dalam berbagai makanan alami, yang kemudian disintesis oleh bakteri membentuk biotin aktif dalam bentuk karboksibiotin. Nah, peranan karboksibiotin ini yaitu sebagai enzim bagi substrat-substrat yang aktivitasnya tergantung pada biotin, seperti halnya piruvat karboksilase, asetil-CoA karboksilase, propionyl-CoA karboksilase, dan beta-metil-krotone-CoA karboksilase. Nah, untuk sumber vitamin B7 ini terdapat pada ikan salmon, daging sapi, daging kambing, hingga kuning telur. Dan untuk manfaat mengkonsumsi vitamin B7 ini, dapat membantu gluconeogenesis, sintesis asam lemak, produksi energi, pertumbuhan normal, dan juga dapat membantu kulit menjadi sehat. Untuk defisiensi atau kekurangan mengkonsumsi vitamin B7 ini seperti halnya menimbulkan gejala seperti depresi, halusinasi, nyeri otot, dan dermatitis. Sedangkan apabila kelebihan mengkonsumsi vitamin B7 ini akan mengakibatkan keracunan di dalam tubuh dan juga kulit akan menjadi rusak. Untuk rumus kimia dari vitamin B7 ini sendiri yaitu C10H16 N2O3S. Dan untuk struktur kimianya teman-teman bisa lihat pada layar PPT. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada vitamin B4 atau kolin. Nah, kolin itu merupakan zat gizi esensial yang sering disebut dengan vitamin B4. Kolin ini merupakan satu keluarga yang berhubungan dengan folat serta vitamin B. Nah, kolin ini dapat bekerja menjaga fungsi sistem saraf. Nah, untuk sumber dari vitamin B4 ini terdapat pada hati sapi, hati ayam, dada ayam, telur, kacang kedelai, minyak ikan, kacang merah, kembang kol, kentang, dan juga susu. Adapun manfaat mengkonsumsi vitamin B4 ini yaitu dapat membangun struktur dan mengatur kerja sel-sel tubuh, menjaga kesehatan liver atau hati, sampai dengan proses sintesis DNA. Dan untuk defisiensi atau kekurangan mengkonsumsi vitamin B4 ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, arteriosklerosis, sirosis, dan penimbunan lemak dalam hati. Sedangkan apabila kelebihan mengkonsumsi vitamin B4 ini dapat mengakibatkan bau badan, muntah, tekanan darah rendah atau hipotensi, dan juga dapat mengeluarkan keringat yang berlebihan. Untuk rumus kimia dari vitamin B4 ini yaitu C5H14NO. Dan untuk struktur kimia vitamin B4 ini dapat teman-teman lihat di layar PPT. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada vitamin B12. Nah, vitamin B12 atau kolabamin mempunyai struktur cincin yang kompleks atau cincin korin yang serupa dengan cincin propirin, yang pada cincin ini ditambahkan ion kobalt di bagian tengahnya. Nah, vitamin B12 ini disintesis secara eksklusif oleh mikroorganisme. Dengan demikian, vitamin B12 ini tidak terdapat dalam tanaman, kecuali bila tanaman tersebut terkontaminasi vitamin B12, tetapi dapat tersimpan pada binatang, tepatnya di dalam hati, yang ditemukan dalam bentuk metilkobalamin, adenosilkobalamin, dan hidroksilkobalamin. Nah, koenzim vitamin B12 yang aktif adalah metilkobalamin dan deoksiadenosilkobalamin. Nah, metilkobalamin ini merupakan koenzim dalam konversi homosintein menjadi metionin, dan juga konversi metil tetrahidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Sedangkan deoksiadenosilkobalamin adalah koenzim untuk konversi metilmalonil CoA menjadi suksinil CoA. Untuk sumber dari vitamin B12 ini terdapat pada sapi, susu, telur, yogurt, ikan tuna, daging ayam, kepiting, dan juga kerang. Untuk manfaat mengkonsumsi vitamin B12 ini dapat membantu pembentukan sel darah merah bersama asam folat, koenzim metabolisme asam folat, lemak, karbohidrat, serta fungsi sistem saraf yang normal. Defisiensi atau kekurangan mengkonsumsi vitamin B12 ini dapat membuat pada manusia itu dapat menyebabkan anemia. Karena defisiensi vitamin B12 akan mengganggu reaksi metionin sintase. Anemia ini terjadi akibat terganggunya sintesis DNA yang mempengaruhi pembentukan nukleus pada eritrosit yang baru. Sedangkan untuk kelebihan
mengkonsumsi vitamin B12 akan menyebabkan mual, muntah, lelah, atau lemas, sakit kepala, diare, kesemutan. Vitamin B12 ini yaitu C63H88, CON14O14P. Dan untuk struktur kimia pada vitamin B12 ini dapat teman-teman lihat pada layar PPT. Selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir dari vitamin yaitu ada vitamin C atau asam askorbat. Nah, bentuk aktif dari vitamin C adalah asam askorbat yang berfungsi sebagai donor ekuivalen peridoksi dalam sejumlah reaksi penting tertentu. Nah, asam askorbat ini dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat. Sumber dari vitamin C ini terdapat pada jeruk, paprika, kiwi, stroberi. Konsumsi vitamin C ini dapat membantu integritas kapiler dan mukosa, penyembuhan luka, pembentukan kolagen, transfer ion Fe dari transferin menjadi ferritin untuk disimpan di sumsum tulang dan antioksidan. Untuk defisiensi atau kekurangan mengkonsumsi vitamin C ini dapat menyebabkan penyakit skorbut, yang dimana penyakit ini berhubungan dengan gangguan sintesis kolagen yang diperlihatkan dalam bentuk pendarahan subkutan serta perdarahan lainnya. Sedangkan untuk kelebihan mengkonsumsi vitamin C ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi. Rumus kimia dari vitamin C ini yaitu C6H8O6. Dan untuk struktur kimianya, teman-teman bisa lihat pada layar PPT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mineral. Apa sih mineral itu? Nah, mineral merupakan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk mendukung proses tumbuh dan berkembang. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit dan memiliki komposisi unsur murni serta garam sederhana yang sangat kompleks dengan beberapa jenis bentuknya. Nah, selain itu, mineral juga adalah bahan anorganik yang dapat diperoleh dari bahan alam. Mineral bisa berasal dari tanah atau air. Mineral umumnya masuk dalam tubuh sebagai garamnya dan digunakan oleh tubuh sebagai elektrolit. Unsur-unsur mineral dapat berperan sebagai inti atau pengikat molekul tertentu sehingga dapat berfungsi dengan baik. Dalam tubuh kita, mineral adalah senyawa non-organik yang tubuh kita butuhkan agar bisa berkembang dan berfungsi dengan normal. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, fungsi mineral sangat beragam dan mencakup berbagai sistem dan organ tubuh kita. Nah, materi selanjutnya mengenai klasifikasi mineral akan disampaikan oleh Saudari Inggit. Kepada Inggit, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan kembali materi mengenai klasifikasi mineral. Nah, mineral ini dapat terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu mineral berdasarkan kegunaan yang terdapat pada mineral esensial dan juga mineral non-esensial, dan juga mineral berdasarkan kebutuhan di dalam tubuh manusia, yaitu mineral makro dan juga mineral mikro. Bisa di next. Nah, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kegunaan. Berdasarkan kegunaannya, di dalam aktivitas kehidupan, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, mineral esensial dan juga mineral non-esensial. Mineral esensial ini merupakan mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Golongan mineral ini merupakan unsur nutrisi yang penting dan juga jika kekurangan dapat menyebabkan kelainan pada saat proses fisiologis atau disebut juga dengan penyakit defisiensi mineral. Yang selanjutnya ada mineral non-esensial. Mineral non-esensial ini merupakan mineral yang perannya di dalam tubuh itu belum diketahui dan juga kandungannya di dalam jaringan itu sangat kecil. Bila kandungannya tinggi, mineral ini dapat merusak organ tubuh makhluk hidup yang bersangkutan. Bisa di next. Nah, yang kedua ada klasifikasi berdasarkan kebutuhan di dalam tubuh manusia. Yang pertama saya akan membahas mengenai mineral makro atau makromineral. Mineral ini merupakan mineral yang terdapat atau diperlukan dalam jumlah yang relatif besar atau banyak untuk tubuh. Di mana makromineral ini bertugas untuk menyusun dan juga relatif untuk
menyusun hampir dari 1% dari total berat tubuh dan juga berat badan manusia, dan dibutuhkan dengan jumlah yang lebih dari 1000 miligram per hari. Nah, mineral makro ini yang pertama ada kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dalam tubuh yang berada dalam jaringan keras atau yang disebut juga dengan tulang dan juga gigi. Di dalam cairan ekstraseluler dan juga intraseluler, kalsium berperan sebagai mengatur fungsi sel seperti untuk transmisi saraf, konstruksi otot, penggumpalan darah, dan juga menjaga permeabilitas membran sel. Nah, kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan juga rapuh. Sedangkan jika kelebihan dapat menyebabkan batu ginjal atau gangguan ginjal. Yang selanjutnya ada fosfor. Fosfor ini terdapat pada tulang dan gigi serta di dalam sel, yaitu otot. Bersama dengan kalsium, fosfor juga berperan penting dalam pemeliharaan otot dan juga sistem saraf agar selalu dapat bekerja dengan optimal. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu magnesium. Magnesium merupakan molekul yang berfungsi sebagai koenzim dalam sintesis protein dalam sel ribosom dan juga sebagai aktivator enzim dalam metabolisme karbohidrat, sehingga berperan penting dalam proses pertumbuhan sel dan pemeliharaan jaringan. Yang keempat yaitu sulfur. Sulfur ini terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan juga kuku yang banyak mengandung jaringan ikat yang bersifat kaku. Dan juga sulfur ini berperan sebagai dalam reaksi oksidasi, reduksi bagian dari tiamin, biotin, dan hormon insulin. Dan juga makanan yang mengandung sulfur ini banyak terkandung dalam kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, daging ayam, telur, dan juga ikan. Yang kelima ada kalium. Kalium itu memiliki fungsi yaitu untuk memelihara keseimbangan cairan dan juga elektrolit serta keseimbangan asam dan basa bersama natrium. Jika kekurangan kalium itu kita akan menyebabkan lesu, lemas, dan juga kehilangan nafsu makan. Yang keenam yaitu ada klorida. Klorida ini jika konsentrasi klorida tertinggi di dalam tubuh itu merupakan ada di dalam cairan cerebrospinal atau dalam cairan otak dan sumsum tulang belakang, pada lambung dan juga pankreas. Nah, klorida ini terdapat bersamaan dengan natrium dalam garam dapur. Yang ketujuh yaitu ada natrium. Natrium ini memiliki fungsi yang paling utama yaitu untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Jika kita kekurangan natrium, maka dapat mengakibatkan sering muntah, diare, kekeringan, atau keringat berlebihan dan juga diet rendah natrium. Nah, sedangkan akibat jika kelebihan itu dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan juga hipertensi. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mineral mikro atau mikromineral. Mineral mikro ini merupakan mineral yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit atau sangat kecil, umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Nah, yang pertama itu ada kromium. Kromium ini memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Salah satunya yaitu untuk menjaga kadar gula dalam tubuh bersamaan dengan hormon insulin. Yang kedua ada tembaga. Tembaga ini merupakan mineral mikro karena keberadaannya di dalam tubuh sangat sedikit, namun diperlukan dalam proses fisiologis. Yang ketiga yaitu ada fluorid. Fluorid ini merupakan mineral yang terkenal dalam produk pasta gigi. Fluorid sendiri memiliki fungsi yang berkaitan dengan pembentukan gigi dan tulang, serta mampu mencegah gigi berlubang. Yang keempat ada yodium. Nah, yodium ini sering kita temukan ya teman-teman pada garam dapur. Nah, yodium ini diperlukan tubuh untuk membentuk trioksin atau suatu hormon dalam kelenjar tiroid. Yang kelima ada besi atau Fe. Merupakan mineral mikro, tetapi dalam sistem biologis tubuh manusia itu merupakan mineral mikro dan pada kerak bumi itu merupakan mineral makro. Nah, pada hewan sendiri, pada hewan, manusia, dan juga tanaman, besi ini termasuk ke dalam logam esensial, bersifat kurang stabil dan juga secara perlahan itu akan berubah menjadi fero.
Yang keenam ada mangan. Mangan ini memiliki fungsi seperti tembaga dan juga menjadi komponen dari berbagai jenis enzim yang terdapat di dalam tubuh. Nah, mangan sendiri tersedia di dalam banyak jenis makanan, terutama makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti bayam, teh hitam, dan juga nanas. Yang ketujuh yaitu ada selenium. Selenium ini merupakan mineral spesial karena memiliki efek antioksidan. Nah, dari efek antioksidan tersebut, maka selenium diyakini berperan dalam melindungi sel-sel yang ada di dalam tubuh. Yang kedelapan yaitu ada seng. Seng ini merupakan komponen penting dalam enzim seperti karbonik anhidrase dalam sel darah merah, serta karboksipeptidase dan dehidrogenase di dalam hati. Jumlah terbanyak seng di dalam tubuh itu terdapat dalam jaringan epidermal atau kulit, rambut, dan juga bulu, dan juga sedikit di dalam tulang, otot, darah, dan juga enzim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Inggit yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya ada materi mengenai fungsi dan manfaat mineral yang akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi dan manfaat fungsi dan manfaat mineral sekaligus materi terakhir. Nah, menurut Sunita Almatsier pada tahun 2010 mengatakan dalam tubuh mineral-mineral ada yang bergabung dengan zat organik, ada pula yang berbentuk yang memiliki fungsi pembangun dan pengatur. Bisa di next slide. Nah, untuk lebih jelasnya, fungsi dan manfaat mineral dalam tubuh diantaranya yang pertama ada kalsium yang berfungsi sebagai pembentuk tulang, bekerjanya saraf, kontraksi otot, dan metabolisme sel. Yang kedua ada fosfor yang berfungsi sebagai pembentukan tulang, mempertahankan pH darah, dan untuk metabolisme energi. Yang ketiga ada natrium yang berfungsi untuk membantu kerja saraf dan memperbaiki pertahanan cairan. Yang keempat ada klorida yang berguna sebagai elektrolit dan memproduksi asam lambung. Yang kelima ada sulfur yang berfungsi untuk membentuk protein dan jaringan dalam tubuh. Yang keenam ada magnesium yang berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah yang mengikat oksigen dan hemoglobin, juga sebagai kofaktor enzim, fungsi otot dan saraf. Selanjutnya, bisa di next slide. Yang selanjutnya ada kalium yang berfungsi sebagai pembentuk aktivitas jantung, regulasi osmosis, fungsi otot dan saraf, kofaktor enzim, dan juga sebagai metabolisme energi. Selanjutnya ada zat besi yang berguna untuk mengantarkan oksigen, metabolisme energi, kofaktor enzim, fungsi otak dan otot, serta memperkuat sistem imunitas dalam tubuh. Selanjutnya ada tembaga yang berfungsi sebagai kofaktor enzim, metabolisme energi, membantu fungsi saraf, bersifat sebagai antioksidan, dan melakukan sintesis jaringan pengikat. Dan yang terakhir ada iodium yang berfungsi sebagai pembentuk zat tirosin yang terbentuk pada kelenjar tiroid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Naila atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Silakan kepada rekan-rekan apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung saja menghubungi kami. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.